Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mudawiyatul Isria, SPD MPD CPM, dosen Prodi BK FKIP Unipar Jember. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti pada Prodi BK, yaitu Konseling Multikultural. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS Ceramah Interaktif dan 1 SKS Simulasi Konseling Multikultural dan Studi Kasus Lapangan. Adapun si PL yang dibebankan, sikap, perilaku, dan kemampuan umum mahasiswa dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, menguasai konsep teoritis tentang bimbingan dan konseling, pendidikan, psikologi, dan sosial budaya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan menguasai keterampilan dasar konseling, prinsip dan teknik konseling multibudaya, individu, kelompok, komunitas, adiksi, krisis, traumatik, ABK, lansia, dan keluarga. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Konseling Multikultural dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya keberagaman budaya dalam praktik konseling. Melalui belajar ini, mahasiswa akan memperoleh teori dan konsep dasar konseling multikultural, mengembangkan kesadaran diri terhadap nilai dan bias pribadi, serta memperoleh keterampilan komunikasi dan intervensi yang efektif untuk bekerja dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi konselor yang kompeten dan peka budaya, mampu memberikan layanan konseling yang inklusif dan efektif dalam berbagai konteks. Untuk referensi dalam mata kuliah ini adalah saya menggunakan Counseling the Culture Diverse Teori dan Praktis miliknya Dirrell Bing Su dan David Su. Buku ini dianggap sebagai salah satu sumber paling komprehensif dalam bidang konseling multikultural, membahas teori praktik dan kasus-kasus nyata dalam konseling lintas budaya. Yang kedua, buku yang saya pakai adalah Handbook of Multicultural Counseling, sebuah panduan lengkap yang mencakup berbagai aspek penting dalam multikultural, termasuk penelitian terbaru dan metode praktis. Selanjutnya saya menggunakan buku saya sendiri, yaitu Implementasi Social Present dalam Bimbingan Online dalam Konteks Perspektif Komunikasi Personal, Impersonal, dan Interpersonal. Baik, untuk aspek penilaian terdiri dari 4 bagian, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas yang terdiri dari tugas kelompok dan mandiri 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Metode pembelajaran yang digunakan lebih ditekankan pada simulasi konseling multibudaya, peer feedback, dan micro teaching, karena di akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan menghasilkan produk berupa praktek lapangan, pengalaman pembelajaran, dan refleksi konseling multikultural dengan pendekatan social present. Dan selanjutnya, mari kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kumpul kembali. Kita perkuliahan di pertemuan ke berapa sekarang? Masya Allah, sudah hampir selesai. Maka hari ini kita membahas tentang praktek ya. Kita nanti praktek konseling multikultural. Baik, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bahwa pesan-pesan dari capaian prodi ya. Capaian prodi itu adalah menyangkut sikap, perilaku, kemampuan umum, dan perilaku. Ada perilaku 1 dan perilaku 2. Nah, ini saya selalu mengingatkan pada kalian bahwa mahasiswa
mahasiswa luaran dari mata kuliah ini yang ada kaitannya dari prodi dibebankan kepada masing-masing mata kuliah. Ini capaian yang harus diampus sama mahasiswa ini adalah mahasiswa dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Karena kita membahas budaya ya, jadi kebiasaan dari orang lain itu kita harus menghargai, begitu ya. Itu kita dalam sikap S1-nya. Untuk perilakunya, mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis ya tentang bimbingan dan konseling, pendidikan psikologi dan sosial budaya. Kemudian KU1-nya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan mata kuliah konseling multikultural yang di dalamnya terdapat basis social operation. Nah, ini di sini adalah include dari teknologinya ya. Dari konseling, kemudian kita masukin teori-teori teknologi, yaitu di dalamnya ada konsep social operation. Kemudian P2-nya mahasiswa menguasai keterampilan dasar konseling. Nah, hari ini kita praktek, kemudian prinsip dan teknik konseling multibudaya itu seperti apa. Kemudian individu, kelompok, komunitas, adiksi, krisis, traumatik, ABK, lansia, dan keluarga. Nah, ini semuanya bisa kita menggunakan konseling multibudaya, bisa berbasis social operation ataupun tidak. Jadi bisa offline, bisa online. Gitu ya untuk CPL-nya. Kemudian CPMK-nya, capaian mata kuliahnya sendiri. Di sini ada 4. Jadi ada pemahaman teori konseling multikultural itu secara umum. Kemudian ada kesadaran diri dan budaya. Kita ini memiliki budaya yang masing-masing, walaupun satu rumah, tapi muncul karakter masing-masing individu itu akan beda. Nah, ini kita harus menghargai. Kemudian keterampilan antar budaya, aplikasi praktek konseling, kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, hari ini kita tuntaskan semuanya dalam bentuk praktek konseling multi budaya berbasis social operation. Kemudian deskripsi mata kuliah ini sendiri, mata kuliah multikultural dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya keberagaman budaya dalam praktek konseling. Melalui belajar ini, mahasiswa akan mempelajari teori dan konsep dasar konseling multikultural, mengembangkan kesadaran diri terhadap nilai dan bias pribadi, serta memperoleh keterampilan komunikasi dan intervensi yang efektif. Nah, begitu ya. Kemudian materi perkuliahan ini mencakup sejarah, perkembangan konseling multikultural yang sudah kita lakukan selama 1 semester ini, dan hari ini kita pertemuan ke 14. Tentunya kalian sudah bisa memahami semua teori-teori yang sudah kita presentasikan pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Baik, untuk materi ini kita masuk ke materi ke-16, yaitu social operation dalam multikultural. Yang kita bahas itu adalah definisi dan pentingnya social operation, kemudian strategi untuk meningkatkan social operation, bagaimana strateginya, kemudian pengaruh social operation itu terhadap konseling multikultural itu sendiri. Gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk penilaian. Nah, di sini Uwis sudah menyiapkan bagaimana cara menilainya, terutama dalam kehadirannya ya. Di sini rubrik penilaian itu adalah keaktifan, kehadiran, mengerjakan tugas individu, tugas kelompok. Kemudian terakhir ada UTS dan UAS seperti pada umumnya mata kuliah yang lain. Begitu ya. Ini rubrik penilaian. Sudah ada konsepnya. Kemudian, nah ini
apa soal-soal yang akan diberikan pada saat UTS dan UAS. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan pada kalian. Kalian sudah bisa memahami apa makna dari teori konseling multikultural yang dikenal oleh seorang yang berasal dari Cina, namanya Howard Su dan Howard Su. Nah, ini terkenal dengan teori Su and Su karena dia ini adalah orang Cina yang hidup di Amerika, yang matanya sipit, bahkan tidak bisa melek ya. Nah, ini yang dibully sama orang-orang Amerika pada saat itu. Sehingga keduanya ini sama-sama punya kekurangan sisi fisik hanya karena matanya, tapi otaknya bagus. Nah, ini yang terkenal dengan bagaimana sebuah teori out counseling yang bisa menyelesaikan pembulian ini terhadap dirinya begitu. Nah, terkenallah dengan teori Su and Su. Apakah kalian tahu bagaimana yang kalian tahu tentang konseling multikultural? Silakan. Selain teorinya Su and Su, silakan. Teori konseling multikultural. Apa yang kalian tahu? Apa yang kalian pahami? Kita masuk ke dalam materi. Karena ini hari ini kita akan praktek bagaimana konseling multikultural itu bisa digunakan kepada kasus-kasus yang memang penyesuaiannya dengan masalah yang ada lingkupnya dengan budaya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Konseling multikultural. Nah, ini sudah saya rangkum di sini bahwa komponen inti dari konseling multikultural ada apa? Satu, harus memberikan kesadaran diri bahwa seorang konselor itu mengetahui bahwa si konseli itu dari mana ya. Misalkan dari Jember sebelah mana dengan Jember sebelah mana. Nah, ini pasti akan berbeda. Ini konselor ini akan memahami, memiliki kesadaran diri yang tinggi bahwa menghargai dari perbedaan kebiasaan yang dilakukan oleh klien itu. Seperti yang dilakukan oleh Su and Su ini. Beliaunya dari Cina yang matanya sipit, kemudian hidup di Amerika yang matanya bolong-bolong, dan dia di sana merasa dikucilkan, merasa dia tidak punya bangsa begitu. Nah, ini dia munculnya teori dari Su and Su. Kemudian yang kedua ini adalah pemahaman budaya. Jadi pengetahuan tentang budaya itu konselor itu harus bisa memahami. Kemudian bagaimana kita melakukan intervensinya. Nah, ini teorinya dari Su and Su ya. Nah, sekarang terkait dengan social prison. Ini saya mengingatkan kembali dengan teori-teori yang lama ya. Social prison ini apa saja di dalamnya? Apa yang dimaksud social prison? Iya, oke. Kehadiran yang bagaimana? Iya. Jadi ada kehadiran afektif, ada kehadiran emosional, ada kehadiran psikomotorik, ada kehadiran sosial, kognitif, dan tuh semuanya ada. Bisa dilakukan melalui online dan bisa dilakukan dengan offline. Sehingga misal ya, konseling multikultural, kemudian di dalamnya ada social prison, maka bisa kita lakukan hybrid. Secara offline, konseling bisa hadir. Secara online, konseling bisa dilakukan melalui apa? Konseling online. Oke. Nah, ini bagaimana keterkaitan antara social prison dengan konseling multikultural. Dirasa pentingnya adanya social prison, kehadiran ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan supaya hadir. Kayak kalian belajar online, selalu ayo buka kamera. Pembelajaran social prison itu bisa sinkronus, bisa asinkronus. Sinkronus itu secara nyata
Ya Bu, siap hadir. Nah gitu. Kalau asinkronus, Bu, tugas saya bisa saya kirim melalui email atau saya masukkan ke WA group, itu asinkronus. Nah ini adalah bagaimana cara meningkatkan supaya konselor itu memiliki nilai-nilai social present ke dalam sikapnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh social present. Adanya social present, maka konseling yang dipraktekkan itu adalah akan semakin apa? Semakin apa? Semakin apa? Hasil konselingnya semakin bagaimana? Semakin maksimal. Karena adanya kehadiran. Nah ini semakin ditunjukkan dengan adanya ini bahwa komponen utama dari social present itu ada kehadiran emosional. Berarti secara emosional itu walaupun konseling nangis-nangis, tetapi ketika ketemu sama konselornya bisa nangisnya bisa menghilang. Gitu. Kemudian kehadiran sosial, ada interaksi langsung yang hangat ketika konseling datang. Kita peluk. Bagaimana kalau lawan jenisnya? Silakan kalian mengikuti budaya masing-masing. Kan nggak mungkin ya kalau lawan jenis kita berpelukan. Ya, ini ditepuk tangannya katanya. Nah, kasih tisu jika menangis. Asal nggak berjarak begitu ya. Nggak ada meja, nggak ada jeda gitu. Itu yang terbaru. Kalau yang lama kan ada meja kayak melayani customer service di bank. Kalau kita sebagai konselor enggak, jadi ada masalah silakan duduk. Ketika sudah mulai ini sudah kita mulai berpelukan sama konseling. Kehadiran kognitif memberikan kesadaran diri, oke? Kemudian ini saya kira sudah paham semuanya ya. Nah ini tahapan-tahapan bagaimana kita memberikan intervensi ya. Yang pertama kita itu menyapa dengan ramah begitu ya, menyapa dengan ramah itu memberikan orientasi ya, memberikan gambaran, duduk sejajar gitu ya, tidak kalau dulu memang ada meja ya, konselornya di sini, konselornya di sini gitu ya. Seperti nanti saya tayangkan ada contoh, ada konseling yang sedang berlangsung di sosial media itu dengan menggunakan konseling multibudaya yang nantinya akan saya paparkan. Kemudian ini kita lakukan tahapan eksplorasi, dialog terbuka. Apa yang terjadi? Ini kan kita sama-sama menyimpan ya, sama-sama menyimpan rahasia ya. Ada kode etik yang tidak boleh saling melanggar. Ada masalah walaupun terhadap suami atau siapa yang terdekat dengan kita nggak boleh dilanggar untuk urusan pasien. Kemudian kita saling memvalidasi, memberikan empati ya. Oh iya, masalah ini berat banget gitu. Empati, validasi lah gitu ya. Divalidasi bahwa oh iya bener, masalahmu tuh bener-bener nyata loh. Gimana ya? Ini saya ikut terenyuh gitu ya. Nah itu divalidasi, diiyakan gitu loh. Masalah itu ketika ada kontrak mengiyakan, maka si klien ini akan lega. Oh iya, pernyataanku berarti sudah diterima sama konselor dan begitu ya. Ada konsep diterima gitu sama konselor. Ya itu divalidasi. Itu langkah-langkahnya bagaimana kita melakukan intervensi. Kemudian melakukan pemberdayaan self disclosure. Misalnya saya juga pernah punya masalah seperti yang ibu alami, berarti empatinya lebih dalam ya. Ya saya juga punya masalah seperti itu. Jadi konselornya itu meyakini bahwa saya sudah bisa gitu, pernah melakukan seperti itu sehingga ada solusinya gitu ya. Kemudian melakukan afirmasi. Teknik afirmasi ini adalah memberikan kekuatan kepada klien. Nggak apa-apa, yang lain juga yang punya masalah seperti Anda itu banyak kok. Memperkuat, memberikan self disclosure, memberikan afirmasi. Contohnya saya dulu juga pernah mengalami seperti itu.
Begitu ya, contohkan saya saja gitu ya. Jangan contoh, oh kemarin ada klien namanya no, membocori itu ya. Tidak boleh, tidak boleh mengeluarkan itu kepada kliennya. Kemudian ini ada kolaborasi dan penutupan. Ini intervensi yang harus dilakukan oleh seorang konselor kepada konselingnya. Kemudian selanjutnya langkah-langkahnya, nah ini seperti ini. Kalian sudah baca ya, ini kan sudah saya share kemarin. Jadi kalian sudah memahami bagaimana pada sesi 1, siapa aku, dari mana aku, dia, itu maksudnya. Kemudian kita lakukan ice breaking dan lain-lain ya. Kalian sudah baca ini ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada 5. Pada ada 5 sesi. Sesi pertama, siapa aku, dari mana aku berasal. Ini kata kuncinya, dari mana aku berasal? Dari mana klien berasal? Misalkan dari Pulau Madura. Berarti kita, atau dari mana? Papua ya? Bapak, Mas? Ya. Dari Papua ya? Semarang. Dari Semarang. Oh, Makassar. Ya. Dari Maluku, Makassar. Makassar itu tetangganya Maluku ya, Mas? Iya. Nah, ini adalah identitas diri. Pada sesi 1 ini mengetahui dari mana aku, dari mana klien. Kemudian kita harus mengetahui, kita berbincang-bincang dulu ya. Kemudian sesi kedua, cerita yang tak didengar. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Cerita tak didengar. Cerita masalah. Ya itu. Kemudian yang ketiga, ya inilah fungsi dari social present kita ini. Di sini letaknya. Kapan social present itu mau main? Mau ditayangkan? Kapan? Nah ini, disinilah letaknya pada sesi ketiga. Kita sudah mulai, social present itu bisa offline, bisa online. Kalau online itu bisa asinkronus, bisa sinkronus. Kalau offline, ya seperti ini. Seperti kalian nanti praktek, itu ada offline. Kemudian, ada sesi yang keempat, apa ini? Budayaku kuat. Jadi, dari nenek moyang, dari turun-temurun, budayaku kayak gitu. Ya bisa menyelesaikan persoalan anak-nenek moyang itu. Apakah kita orang milenial bisa dan mampu? Bisa. Karena budayaku kuat. Kemudian ada komitmen sosialku. Nah, nih. Di sesi yang kelima. Bisa dipahami ini ya? Nah, uraiannya ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Pada sesi pertama kita lakukan speaking. Melakukan bagaimana peta budaya, misalkan yang tadi dari Makassar, bagaimana budaya di Makassar itu seperti apa, terus kita berkomunikasi berdekatan ini apakah boleh budaya di sana, kemudian apa yang, nah itu, jadi seorang konselor sudah melayang kemana-mana, mempetakan otak supaya memahami berasal dari mana sang klien itu. Kemudian ini cerita tak didengar, sudah mulai menceritakan hal yang perbedaan. Saya biasanya kalau mohon maaf ya, budaya di provinsi lain sebelum pernikahan itu boleh kumpul dulu. Mohon maaf ya. Ini apakah masuk budaya? Mohon maaf ya. Ini apakah masuk budaya? Bukan. Kebiasaan. Ya, kebiasaan sama budaya apa bedanya? Ya, kebiasaan sama budaya apa bedanya? Jadi di sana itu budayanya sebelum menikah itu boleh kumpul dulu. Jadi memang harus kumpul dulu baru nikah. Jadi kan beda dengan budaya yang ada di Jawa. Seperti saya di Jawa Timur. Itu kan apa? Pamali ya, kalau kata orang Jawa ya. Ya boleh gitu ya. Nah kalau di sana ada teman saya yang ada di provinsi lain itu begitu. Apakah di Makassar bagaimana? Halo Makassar. Bagaimana budaya sebelum nikah harus kumpul duluan? Oh kurang tahu. Oke. Nah itu adalah cerita yang tak didengar gitu. Oke silakan. Kita cari di
bagaimana praktek konseling budaya itu dibuat. Nah, bisa diamati bagaimana praktek konseling multikultural. Bisa diamati. Ada pembeda ya dengan yang kita paparkan. Kalau di sana ada jeda, ada berhadapan-hadapan. Nah, nanti kalau kalian nanti akan praktek yang beda dengan yang saya tayangkan. Ini hanya sekedar contoh, begitu ya. Oke, terima kasih. Praktek yang beda dengan yang saya. Nah, sekarang hanya sekedar contoh, gitu ya. Sekarang praktek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Ibu. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Mbak Zahra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Baik, tapi saya sedikit merasa tidak nyaman, Ibu. Terima kasih sudah jujur ya, Mbak. Bisa ceritakan lebih lanjut kenapa Mbak Zahra merasa tidak nyaman? Saya itu akhir-akhir ini sering merasa beda, Ibu, karena teman-teman sering bertanya kepada saya kenapa saya itu nggak ikut ekskul drama, padahal saya tidak ekskul drama itu karena keterbatasan waktu untuk sholat, Ibu. Jadi saya bilang kalau saya nggak bisa ekskul drama karena waktu untuk latihan drama dengan waktu sholat itu kadang bertabrakan, Ibu. Dan kadang-kadang teman-teman itu bilang saya kayak nenek-nenek Arab. Saya nggak tahu gimana lagi, Ibu. Mbak Zahra, saya meminta maaf ya kalau kamu harus mengalami hal yang seperti itu. Saya paham situasi Mbak Zahra itu bisa bikin merasa tidak dihargai. Kamu punya hak untuk menjalankan keyakinan kamu. Iya, Bu, tapi kadang saya merasa malu juga. Jadi saya mikir salah nggak sih saya pakai jilbab di sekolah? Sama sekali tidak salah, Zahra. Justru itu bagian dari identitas kamu yang berharga, karena saya juga mengerti lingkungan yang berbeda bisa muncul perasaan terasing atau tidak diterima. Boleh saya tanya apa hijab itu penting buat Mbak secara pribadi? Penting banget, Ibu. Itu bentuk ketaatan saya kepada Allah. Saya pakai bukan karena disuruh, tapi karena saya memiliki kewajiban untuk memakainya, Ibu. Itu sangat berarti kamu menunjukkan keyakinan dan saya menghormati itu. Apa yang biasa kamu lakukan kalau ada komentar seperti itu? Ya, saya diam aja, Ibu, karena saya takut kalau saya jawab malah jadi bahan ejekan lagi. Ya, itu bisa dimengerti ya, Mbak, karena menahan diri kadang terasa aman, tetapi saya juga ingin kamu tahu bahwa kamu punya hak untuk diperlakukan secara hormat. Mungkin ke depan kita bisa berlatih cara-cara yang tegas tetapi tetap sopan untuk menanggapi mereka. Apakah Mbak sudah tertarik? Mau, Ibu, tapi saya takut. Saya Itu kekhawatiran yang valid. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Selain itu, saya juga bisa berbicara dengan guru atau pembina ekstrakurikuler tentang cara membuat lingkungan yang lebih peka terhadap keragaman keyakinan. Bagaimana menurut Mbak Zahra? Soalnya saya kadang merasa saya tidak punya jadi saya masih merasa sendirian. Ya, kamu nggak sendirian ya, Zahra. Dan kamu juga punya hak untuk dihormati seperti siswa yang lain. Terima kasih sudah berani bercerita hari ini. Kita bisa teruskan latihan-latihan sederhana minggu depan ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak, ya, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Nanti diikuti dari kelompok yang lain dengan materi yang sama dengan penyelesaian menggunakan konseling multikultural dan di dalamnya ada session social questionnaire ya. Nah, kita melakukan analisis ya apa yang sudah dilakukan oleh kelompok satu tadi, mulai dari orientasi. Tahapan-tahapan yang intervensi yang dilakukan oleh seorang konselor itu apakah di sesi satu waktu orientasinya ada kesamaannya berapa,
memberikan empati ya. Sudah ada ya? Ada. Oke, kemudian yang ketiga apa? Validasi ya. Seolah-olah apa? Benarnya Apa? Bagaimana? Memvalidasinya bagaimana? mengulang kembali Iya. perasaan si klien. Ada tadi Ada. masalahmu itu aku juga pernah alami gitu, validasi gitu, dikuatkan gitu ya. Masalahmu itu aku juga pernah alami. Ada tadi? Belum ya? Belum. Nah, oke ya. Jadi untuk unsur validasinya masih belum diciptakan tadi ya. Jadi merasakan empati iya gitu. Cuman aku juga dulu pernah mengalami. Jadi meyakini kepada klien supaya masalahmu itu bisa mengatasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana untuk intervensi pemberdayaan? Bagaimana? Apakah ada hari ini? Ada menumbuhkan kepercayaan ya? Ada ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa lagi? Afirmasi. Oke, afirmasi. Apakah ada afirmasi hari ini? Ada ya. Oke. Yang selanjutnya apa? Kolaborasi. Bagaimana? Ada tadi? Kolaborasi antara belum ada ya? Oke, yang belum ada adalah validasi dan kolaborasi. Yang terakhir adalah kita melakukan penelitian. Nah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya bisa dicermati intervensi yang harus dilakukan oleh seorang konselor ketika memiliki seorang klien. Baik, ada siang hari ini kita ada pertanyaan. Dan Buis hari ini membawa beberapa buku yang bisa kalian menjadi referensi ya, bisa kalian baca. Dan ini kebetulan buku saya sendiri, yaitu modul bimbingan online social relation. Nah, bagaimana peran social relation itu bisa dipakai untuk dilangsungkan atau digunakan untuk menyelesaikan persoalan konseling multibudaya. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah literasi dalam bimbingan dan konseling. Ini bisa dibaca-baca ya. Jadi nanti bagaimana kita seorang konselor menangani klien dari berbagai. Apakah ini masuk dalam konseling multikultural atau enggak gitu ya? Nah, di sini ada penciriannya. Nah, ini dia. Ini adalah teori dasar dari social relation itu sendiri. Dan buku ini adalah menjadi buku penulis terbaik tahun 2021. Saya mendapatkan penghargaan sebagai penulis terbaik. Ini adalah buku referensi. Nah, ini social relation. Mengapa saya itu sangat cinta ya sama social relation? Karena social relation itu butuh hadir gitu. Kebanyakan mahasiswa ini sekarang ini kan kayak menjauh gitu ya. Nah, ini dia di sini. Silakan boleh baca buku boleh, baca bukunya boleh. Ini tersedia di Gramedia di Jember, di seluruh Indonesia ada, di sosial media ada. Nah, ini dia. Kemudian konsep implementasi bagaimana kita melakukan konseling pada klien. Nah, di sini ada. Ini semuanya adalah buku saya yang bisa saya rekomendasikan untuk hari ini. Kita belajar konseling multikultural. Saya kira itu ya pesan-pesan saya. Dan selanjutnya untuk pertemuan yang ke-15 kita lakukan mulai dari awal kita langsung praktek. Masing-masing kelompok sudah melakukan membuat narasinya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan praktek di depan kelas. Kemudian nanti pada pertemuan ke-16 kita lakukan secara bersama-sama melakukan UAS secara serentak di kampus kita. Ada pesan-pesan lagi untuk saya? Jam sudah habis. 15 minggu depan di ruang yang sama. Jangan lupa banyak sering-seringlah praktek bersama teman kalian, bersama keluarga, bersama saudara untuk memfasihkan ya bagaimana kita menghadapi melatih skill bicara ini ya. Kemudian kita memberikan respon. Ini perlu kebiasaan, perlu kepekaan bahasa, kepekaan etika, kepekaan gestur, bagaimana kita menyapa dengan ramah dan lain sebagainya. Jadi intervensi-intervensi yang semua kita bahas mulai tadi kita praktekkan secara pelan-pelan, nanti akan harapannya akan menjadi seorang konselor yang profesional. Gitu dari saya Mudah Gatul Istria, terima kasih. Hari ini kita
telah menyelesaikan praktek konseling multikultural yang berbasis social research. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.